Welcome to my channel. Semangatin aku pakai subscribe yuk. Makasih. Halo, aku Afifa Hanim yang kali ini mau ngebahas tentang IDN Times, lebih tepatnya menjawab rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku tentang IDN Times, baik itu di kolom komentar YouTube ataupun di DM Instagram. Jadi untuk kamu yang mungkin masih bingung nih mau nanya ke siapa dan mungkin ragu untuk nanya langsung ke aku, kamu bisa lihat video ini aja, jadi mana tahu dengan video ini rasa penasaran kamu itu terjawab. Pertanyaan yang pertama, satu hari itu bisa submit berapa artikel, Kak? Untuk berapa banyaknya artikel yang bisa kamu submit ke IDN Times setiap harinya atau dalam satu hari, ini bebas ya guys. IDN Times enggak menetapkan batasan minimum ataupun maksimum artikel yang bisa disubmit dalam satu hari. Jadi terserah kamu, sesanggupnya kamu mau submit banyak sekalipun itu boleh-boleh aja. Tapi kalau aku boleh kasih saran, daripada kamu submit misalnya 10 artikel yang kualitasnya rendah ataupun kayak nulis asal-asalan, lebih baik kamu itu submit 2 atau 4 artikel satu hari tapi kualitasnya itu emang bagus dan berpotensi untuk terbit. Pertanyaan yang satu ini tuh sering banget ditanyain ke aku di Instagram ataupun di YouTube tentang berapa lama artikel diperiksa sampai bisa terbit. Nah, ini biasanya yang nanyain ini adalah penulis pemula yang baru nyoba nulis di IDN Times. Untuk berapa lamanya artikel kamu diperiksa sampai bisa terbit, itu nggak ada ketetapan pastinya ya guys. Jadi yang meriksa artikel kita itu kan editor asli manusia, dan dengan banyaknya penulis di IDN Times yang submit artikel juga mungkin ratusan ataupun ribuan per harinya, otomatis kita juga harus sabar gitu karena mereka juga meriksanya itu satu persatu, ngeliatin semuanya gitu. Jadi cepat lambatnya itu nggak bisa diperkirakan. Paling cepat itu bisa hitungan menit ataupun hitungan jam. Itu kualitas tulisan kalian memang benar-benar bagus dan menarik. Nah, kalau lamanya itu bisa hari, bulanan, atau bahkan tahunan gitu. Tapi saran aku, walaupun tulisan kamu itu belum terbit, tetap nulis aja di IDN Times seiring kamu belajar untuk menaikkan kualitas artikel kamu gitu. Jadi jangan nunggu terbit dulu baru kamu lanjut nulis artikel yang kedua atau yang ketiga gitu. Untuk pembayaran, apakah bisa pakai rekening orang tua dan bukan rekening sendiri? Untuk kamu yang masih sekolah ataupun belum pernah buat rekening sendiri, aku rasa boleh ya kalau pakai rekening orang tua. Tapi untuk kepastiannya kamu bisa tanya aja langsung ke pihak IDN Times melalui fitur Talk to Us di dashboard akun menulis kalian yang kalian bisa buka kalau misalnya buka akunnya itu melalui website. Jadi kamu bisa tanya langsung ke situ, dan mimin atau admin dari IDN Times-nya langsung yang bakal bantu jawab dan kasih kepastian boleh atau enggaknya ke kamu. Karena aku pakai rekening sendiri, jadi aku juga nggak bisa kasih tahu secara pasti juga gitu kan, karena aku nggak ngalamin yang kalian tanyain ini. Pertanyaan keempat yang banyak banget orang penasaran, gaji nulis di IDN Times itu berapa sih? Ya, kita nggak munafik dan realistis aja ya, karena nulis itu kan selain menyalurkan hobi, tapi juga untuk nyari penghasilan ataupun pemasukan tambahan untuk kalian. Tapi untuk itu aku mau kasih tahu kalau gaji nulis di IDN Times itu nggak ada ketetapannya kayak kamu kerja di kantor. Kayak per bulan itu berapa juta, itu nggak ada ketetapan dan kepastiannya. Tapi dengan tidak ada ketetapannya itu, gaji atau penghasilan yang bisa kamu dapat dengan nulis di IDN Times itu sifatnya jadi fleksibel, yang mana kamu bisa ngedapetin penghasilan sebesar target yang kamu buat jika kamu mengusahakannya. Jadi penghitungan untuk pendapatan atau penghasilan dari tulisan kamu itu dihitungnya melalui poin. Nah, untuk mendapatkan poin ini ada dua cara. Yang pertama, kamu bisa dapat poin dari views artikel kamu yang terbit. Yang kedua, kamu bisa ngumpulin poin dengan ikut event bonus poin yang diadakan IDN Times setiap bulannya. Kamu bisa lihat itu ada banyak banget dan kamu tinggal pilih aja sesuai yang mau kamu ikutin. Nah, kalau kamu ikut event bonus poin, itu satu artikel itu nilainya sebesar 20.000. Jadi kalau misalnya
kamu punya target 1 juta, 2 juta, ataupun 3 juta, 4 juta selama 1 bulan, kamu tinggal kaliin aja berapa artikel yang harus terbit dan harus kamu tulis. Jadi bisa dibilang besar kecilnya gaji atau penghasilan kamu nulis di IDN Times itu ya tergantung sama usaha kamu sendiri. Pertanyaan yang terakhir belum lama ini ditanyain ke aku, yaitu bisa atau enggak sih kalau misalnya kita udah lama nggak nulis di IDN Times tapi kita mau balik nulis lagi gitu. Nih misalnya kamu itu udah pernah nulis di IDN Times di tahun 2020 nih misalnya. Tetapi di 2021 atau 2022 kamu itu nggak nulis di IDN Times karena satu atau dua hal. Nah itu dan sekarang kamu mau balik lagi nulis di IDN Times di 2023. Nah itu kan udah lama ya nggak nulis di sana. Nah itu aku bisa jawab kalau itu boleh dan nggak ada larangan dan ketentuannya yang membatasi keaktifan akun IDN Times kamu. Karena aku sendiri itu dulu pertama kali nyoba nulis di IDN Times itu di tahun 2017. Nah, terus di 2018 aku aktifnya itu di platform lain gitu. Jadi aku nggak ada nulis sama sekali di IDN Times. Nah, terus aku aktif lagi dan nyoba lagi di tahun 2019 gitu. Jadi dan di situ ya tetap terbit gitu. Jadi nggak ada ketentuannya kalau kamu harus terus nulis untuk akunnya tetap aktif, itu nggak ada. Jadi kayak bebas aja. Dan jadi kalian yang masih ragu untuk nulis karena udah lama nggak nulis dan nggak aktif di sana, ya nulis aja gitu. Jangan jadikan itu sebagai hambatan atau ngebuat kalian untuk ragu memulai lagi. Dan ya aku rasa cukup sampai sini untuk video kali ini. Sebenarnya ada banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan lain tentang IDN Times, tapi 5 pertanyaan itulah yang paling sering ditanyain ke aku. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan bisa juga untuk taruh di kolom komentar YouTube ini atau DM aku ke Instagram. Nanti bakal aku coba buat part 2-nya video kayak gini untuk ngejawab kalian. Dan makasih udah nonton video ini. Semangat untuk kalian yang baru nyoba nulis di IDN Times. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!